tentang furudul wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas kita sudah sampai di bab furudul wudu. Di pertemuan yang lalu kita membahas apa itu makna fardu, kemudian wudu, kemudian furudul wudu atau rukunnya wudu itu ada 6. Yang pertama kita bahas niat, dan kita sudah membahas apa itu makna niat secara bahasa, begitu juga definisi dari niat, dan tempat niat ada di dalam hati. Dan niat itu dilakukan bersamaan dengan awal perbuatan ibadah. Contohnya ketika kita mau berwudu, maka niat itu harus dilakukan bersamaan pada saat kita mengguyur wajah kita dengan air. Kemudian seperti yang kita ketahui, tujuan dari niat itu memisahkan atau memilahkan antara perbuatan sehari-hari dengan ibadah. Seperti umpamanya orang yang menahan diri dari makan, menahan diri dari makan dan minum, itu bisa bertujuan bermacam-macam. Tapi ketika dia berniat menahan diri dari makan dan minum itu berpuasa, umpamanya puasa Rajab atau puasa Sya'ban, dengan niat itu memilahkan perbuatan sehari-hari atau adat kebiasaan sehari-hari dengan ibadah. Begitu juga ketika seseorang membasuh wajahnya atau mengguyur wajahnya dengan air, bisa dilakukan, itu kejadian sehari-hari orang pulang dari rumah mengguyur air atau mencuci tangannya. Tapi ketika dia niat berwudu, maka perbuatan mengguyur wajahnya itu nilainya berbeda dengan mengguyur air biasa. Atau orang yang sedang duduk, duduk itu kebiasaan manusia sehari-hari. Tapi ketika dia duduk di dalam masjid umpamanya dengan niat iktikaf, maka duduknya dia di dalam masjid dengan niat iktikaf itu membedakan dengan duduknya seseorang di masjid tanpa niat iktikaf. Nah, begitu seterusnya. Dan kemudian niat itu juga membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Nah, di dalam ibadah itu ada sunnah dan ada fardu. Nah, itu maksud dari niat dan pentingnya niat. Kemudian rukun selanjutnya adalah ghuslul wajah. Rukun yang kedua dari wudu adalah mengguyur wajah. Wajah itu batasan wajah, mana yang disebut wajah di dalam ilmu fikih. Wajah itu sendiri dinamakan wajah, summiya wajhan li'anna bihi taga'ul muwajahah. Wajah itu dinamakan wajah karena dia tempat bermuwajahah, tempat berhadap-hadapan. Makanya dia dinamakan wajah. Batasan wajah itu yang mana? Yang harus terkena air wudhu pada saat diguyur. Batasan wajah itu panjangnya atau tingginya dari tempat tumbuhnya rambut di atas, min manabiti sya'ar, ila akhiril lihyatain, sampai di tempat tumbuhnya jenggot atau zakan. Zakan itu artinya dagu, di tempat dagu.
dagu. Dagu itu tempat tumbuhnya jenggot tadi ya. Yang disebut dagu itu tempat tumbuhnya bagian tulang di bawah sini, tempat yang berkaitan dengan tempat tumbuhnya gigi bagian bawah. Itu yang disebut dagu. Nah, karena di bagian sini. Nah, kalau di belakang sini namanya sudah bukan dagu lagi. Ya. Kemudian lebarnya wa urdun ma bainal udunain. Antara telinga sampai ke telinga. Jadi pada saat kita mengguyur wajah kita, setelah itu kita memiliki kewajiban meratakan air itu sampai ke seluruh batasan wajah tadi. Kalau kita kurang dari batasan wajah, seperti yang dijelaskan di dalam ilmu fikih, maka guyuran wajah kita ini menjadi tidak sah. Dan kalau guyuran wajah kita ini menjadi tidak sah, maka wudhu kita tidak sah. Kalau wudhu kita tidak sah, sholat kita bisa tidak sah. Meremen kemana-mana ini ya, berkaitan dengan kemana-mana ini. Jadi akhirnya nanti ibadah kita bisa tidak diterima karena kita tidak melaksanakan dengan benar wudhu tadi. Jadi makna dari mengguyur wajah itu adalah mengguyur seluruh batasan wajah yang dijelaskan tadi, kulit dan rambut yang tumbuh di wajah itu juga harus terkena guyuran air tadi atau basuhan air tadi, kecuali jenggot dan cambang yang tebal bagi laki-laki. Kalau jenggot dan cambangnya tebal, yang wajib terkena basuhan air hanya yang bagian terlihat saja. Bagian batinnya, bagian dalamnya tidak wajib terkena air. Tapi kalau jenggotnya itu tidak tebal, khafif, tipis. Kalau orang Jawa bilang rampang, ya. Orang Jawa bilang, bahasa Jawa paling enak langsung connect sama bahasa Arab, rampang. Jadi kelihatan kulitnya. Yang membedakan jenggot yang tebal dan jenggot yang tipis, kalau jenggot yang tipis itu terlihat kulitnya dari jarak normal orang berbicara. Umumnya jaraknya sekitar 30 cm lah. Nah, terlihat, kalau terlihat kulitnya, dasar kulitnya, nah itu berarti jenggotnya tipis. Kalau jenggotnya tipis, ya dia wajib menyela-nyela jenggot tadi. Wajib hukumnya, termasuk cambangnya harus di sela-sela. Tapi kalau jenggotnya tebal, dia tidak wajib menyela-nyela jenggot tadi, tidak juga menyela-nyela cambangnya, tapi disunnahkan, tetap disunnahkan menyela-nyela jenggot tadi. Nah itu bagi laki-laki. Nah bagian yang lain selain itu, selain jenggot dan cambang tebal atau tipis yang tumbuh di wajah kita, semuanya wajib kena. Jadi yang rukhsah itu cuma yang diizinkan bagian depan saja, itu hanya jenggot dan cambang yang tebal. Bagian rambut lainnya yang tumbuh di wajah kita wajib terkena air sampai ke batinnya, sampai ke dasarnya, baik itu tebal ataupun tipis. Nah, rambut yang tumbuh di wajah kita disebutkan ini di Nailur Rojak ini ya, ada 20 macam rambut atau bulu yang tumbuh di wajah kita. Banyaknya, ada 20 nih ya. Yang pertama itu namanya ghamam. Ghamam itu bulu yang tumbuh di dahi. Bulu yang tumbuh di dahi itu wajib terkena wajib terkena air, tetap wajib walaupun tebal. Ada orang yang rambutnya sampai di setengah dahi, yang sampai di setengah dahi itu wajib terkena air, wajib terkena air.
Yang kedua adalah hajiban. Hajiban berarti 3 ya. Rambut yang tumbuh di dahi dan hajiban. Hajiban itu berarti ada 2. Hajiban itu apa? Hajiban itu bulu yang tumbuh di atas kelopak mata kita. Berarti alis. Baik alisnya tebal atau alisnya tipis. Wajib terkena air. Kemudian selanjutnya khaddan. Khaddan itu bulu yang tumbuh di pipi. Biasanya laki-laki, jenggotnya ada yang sampai di pipi. Dia disebut khaddan karena tumbuhnya di area pipi itu. Nah, ini tidak ada alasan, baik tebal atau tipis harus sampai di batinnya. Harus sampai di kulitnya, harus kena. Kulitnya itu harus kena air. Artinya harus digosok. Kemudian as-sibalan wa huma tarfus syarib. As-sibalan itu tarfus syarib. Ini laki-laki lagi ya. Ujungnya ini. Ini namanya apa? Bukan kumis. Ini ujungnya kumis. Ini namanya apa? Jadi kumis itu kan suka nyambung sama jenggot. Nah, bagian antara kumis sama jenggot ini namanya as-sibalan. Nggak punya. Hah? Bahasanya juga tidak ada. Bahasanya apa? Jadi penjelasannya cuma bulu atau rambut yang tumbuh di ujung kumis yang menyambung dengan jenggot. Menyambung dengan jenggot. Ada 2 ini ya. Ada 2 ya. Kemudian selanjutnya lagi al-aridhon. Al-aridhon itu cambang. Ada 2 yang tumbuh di al-aridhon itu yang di bagian pinggir setelah telinga sampai ke mengarah ke dagu. Namanya aridhon. Godek lain lagi. Ini namanya cambang. Kemudian ada al-idharan, yaitu yang tumbuh bainas suduq wal arid, yang tumbuh antara tumbuhnya itu bainas suduq ya. Suduq itu di sini, wal arid. Jadi di sini ya. As-suduq itu di sini. Yang tumbuh di sini kena. Itu termasuk bagian dari wajah. Di wajah itu kan ada yang seperti ini ya, tumbuh di bagian sini. Itu termasuk bagian dari wajah. An-nabitan bainas suduq wal arid. Al-muhadiyan lil udhun. Oh enggak, ini di bagian sini ya. Bagian sini. Kemudian wal ahdab al-arba'ah. Bulu mata 4 lokasi bulu mata ya. Bulu mata itu ada 1, 2, 3, 4. Semuanya wajib terkena air. Wal lihyah. Kemudian jenggot. Wasyarib, kumis. Wal anfaqah. Anfaqah. Oh, berarti tadi al-aridhon, al-idharon itu yang godek itu tadi tuh. Al-idharon itu godek. Bahasa Indonesianya apa godek? Bahasa Jawa godek juga. Cambang. Cambang ini. Ini bewok. Allah. Khilaf di antara ulama. Wasyarib, yang jelas maksudnya paham ini ya. Yang tumbuh di depan telinga ini, di sampingnya telinga, kemudian ini namanya cambang ini. Nah, ini godek ini. Kemudian kalau godek itu maksudnya yang menyambung antara suduk ini pelipis dengan yang tumbuh di antara pelipis sama cambang. Itu namanya godek tadi itu kalau dalam bahasa Jawa ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya idharan. Kemudian al-anfaqah. Anfaqah itu rambut atau bulu yang tumbuh
di bagian bibir bawah. Ini namanya anfaqah. Yang terakhir adalah an-nafakatan, yaitu bulu yang tumbuh di sekitar anfaqah. Jadi anfaqah ini yang tumbuh di sini, yang di sebelah sini, ini namanya an-nafakatan karena dua. Kalau satu namanya nafakah. Ini nama-nama bulu yang tumbuh di lihat itu apa bahasa Arab itu banyaknya luar biasa ya. Nama bulu aja satu-satu dinamai. Kalau di Indonesia bulu selesai. Kira-kira gitu. Baru yang di mukanya misalnya. Baru yang di mukanya. Baru yang di mukanya. Dalam bahasa Arab itu kuda aja ada berapa ini? Nama kuda itu ada 300 atau 400. Kita lanjutkan. Nah, berarti ini semua bagian rambut itu harus terkena air. Nah, kita harus memastikan. Makanya ketika mengguyur air, caranya mengambil air, kemudian diguyurkan dulu dari atas. Jadi airnya itu mengalir dari atas sampai ke bawah, bukan ditamparkan ke wajah. Tapi yang betul caranya guyurkan dulu air itu, kemudian letakkan ujung jari kanan dengan kiri, kemudian usapkan begini. Kalau ini ujung jari ini kita letakkan gini, ini lebarnya sama dengan batasan wajah. Kemudian kita usap. Setelah diguyur baru diusap. Nanti sampai di alis gosokkan. Sampai di mata gosokkan. Sampai di kumis, yang punya kumis gosokkan di anfaqahnya. Nah, kalau jenggotnya tebal, kemudian kembali. Nah, jadi ambil airnya, guyurkan. Itu caranya mengguyur dan membasuh wajah supaya semua bagian wajah tadi terkena. Kemudian yang perlu diperhatikan juga itu kulit di bawah hidung. Banyak yang kelewatan. Memastikan mengusap kulit di bawah hidung. Selanjutnya at-thalits ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Mengguyur tangan sampai ke siku. Al-yadan atau al-yadain itu bentuk musanna dari yad. Secara bahasa, yad itu anggota tubuh dari ujung jari sampai ke pundak. Itu tangan. Tapi kalau di dalam ilmu fikih, tangan itu yang dimaksud tangan di sini dari ujung jari sampai lebih sedikit dari siku. Jadi yang termasuk fardu itu dari ujung jari sampai lebih sedikit dari siku. Di sini. Walaupun disebutnya juga tangan. Kalau kaitannya dengan pencurian, itu kan potong tangan juga. Tangannya semua dipotong, enggak? Dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Lalu yang harus dibasuh, ya segala sesuatu yang ada di tangan tadi harus diguyur dan dibasuh terkena air. Umpamanya ada bagian yang tumbuh di tangannya, bagian itu juga harus terkena air. Dan yang harus diperhatikan adalah termasuk rambut yang tumbuh di tangan harus terkena air. Lalu kuku, bagian kuku juga harus terkena air. Jika ada hal-hal yang menghalangi masuknya air di bawah kuku, bisa menjadikan wudhunya tidak sah, kecuali kalau yang masuk
yang ada di bawah kuku itu hanya kotoran keringat, tidak ada masalah. Tapi kalau kotoran selain keringat itu bisa menghalangi masuknya air, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Imam Syafi'i mengatakan batasan tangan itu sampai siku lebih sedikit. Sebab kaidah Imam Syafi'i, apa-apa yang menyempurnakan kewajiban hukumnya adalah wajib. Ayatimul wajib bahwa wajib. Nah, mengapa siku itu dilebihkan? Karena menyempurnakan kewajiban mengguyur tangan tadi, makanya ditambah siku lebih sedikit. Walaupun yang di dalam ayat kan hanya disebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang di dalam ayat guyurlah tanganmu sampai ke siku. Tapi Imam Syafi'i menambahkannya dilebihkan sedikit untuk hati-hati. Sebab kata ulama, siku itu kalau kita luruskan dia, kemudian kita tekuk, jadi ada di bawahnya kan? Makanya lebih aman kalau kita lebihkan di sini. Kalau kita lebihkan di sini, mau ditekuk, mau diluruskan, itu masih terkena siku. Selanjutnya cara membasuh tangan itu kalau kita menggunakan air yang mengguyur ke bawah, pancuran atau air keran atau air pancuran, cara mengguyur tangannya dari siku ke jari. Tapi kalau kita mau mengambil air baik dari pancuran, dari keran air, atau kita ngambil gayung kita guyur. Kalau kita mau mengguyur dari atas ke bawah, artinya dari siku sampai ke ujung jari. Tapi kalau kita mau mengguyur tangan kita dengan meraup air, cara mengguyur tangan kita dari dari ujung jari menuju ke siku, kebalikannya. Jadi kalau mau mengambil air begini dulu kan susah. Kalau mau mengambil air dari ujung jari kemudian ke siku. Tapi kalau airnya dari keran, dari siku menuju ke ujung jari. Kalau umpamanya ada hal-hal yang menempel di tangan kita, ya harus dibersihkan terlebih dahulu. Yang menutupi kulit, kecuali kalau luka yang sudah kering, itu kan kulit aslinya tertutup, harus dikelentek dulu karena sudah kering kan, itu lukanya, sudah tumbuh kulit baru, tidak harus dikelupas. Tapi kalau sesuatu yang asing harus dikelupas. Ar-rabi', rukun yang keempat, mashur ras, mengusap kepala. Perintahnya beda. Kalau yang sebelumnya ghusl, tapi khusus kepala ini masah. Masah itu berarti sekedar mengusap. Kalau ghusl itu mengguyur. Ar-ras, kepala itu secara bahasa artinya sesuatu yang di depan dan di atas. Ar-ras. Yang dimaksud dengan masah di sini, mengusap di sini adalah memercikkan atau menyampaikan percikan air ke atas kepala kita. Nah, ketika air itu, basahnya air sudah sampai di kepala kita, baik tangan kita menyentuhnya atau tidak menyentuhnya, maka sudah dihitung termasuk mengusap bagian kepala. Sempurnanya mengusap bagian kepala itu, kalau wajibnya menyampaikan air, mengusapnya walaupun satu bagian saja sampai ke dasar kepala, atau rambut satu helai sudah sah.
Walaupun kena rambut satu helai sudah sah, asal bagian rambut yang di tengah, bukan bagian rambut yang jika dijulurkan prosentase rambut tadi lebih banyak di wajahnya daripada di kepalanya. Umpamanya rambut yang di ujung sini, kalau kita julurkan ke depan, dia lebih banyak di wajahnya daripada di kepalanya. Jadi Imam Syafi'i ini hati-hati ini ya. Kata dia, kalau kamu mau ngambil mengusap kepalamu cuma satu rambut saja, yang harus kamu perhatikan yang kamu usap itu, rambut yang kamu usap yang harus banyak bagiannya di kepala daripada di selain kepala. Nah, kalau kamu mengusapnya kena kulit, sudah aman. Mau di bagian kepala manapun, pokoknya kalau kena kulit aman. Ambil kemudian bagian sini tapi kena kulitnya, walaupun di ujung sudah sah. Nah, sudah terhitung sah. Khususnya buat perempuan, mungkin kalau yang sedang di luar tidak memungkinkan dia melepas kerudungnya, dia bisa ambil air kemudian ditempelkan di bagian depan. Yang penting di bagian kepala dan terkena kulitnya. Sempurnanya mengusap rambut itu dari depan ke belakang, dari belakang ke depan lagi. Caranya menempelkan dua ibu jari di suduk ini ya, di suduk, bukan di sini. Ditempelkan di sampingnya telinga ini, kemudian jari-jarinya ditempelkan, lalu diusap begini sampai ke belakang, dari belakang kembali lagi ke depan. Ini sempurnanya mengusap itu seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya tangannya dibasahi, bukan diguyurkan, tapi tangannya dibasahi, kemudian selesai. Kecuali orang yang rambutnya botak. Orang yang rambutnya botak, kalau dia menjalankan dari depan diusap ke belakang, sudah cukup, sudah dapat sunnah, tidak perlu kembali lagi ke depan karena tidak ada rambutnya, buat apa? Nah, kalau yang ada rambutnya kembali lagi ke depan supaya bagian belakang rambutnya itu juga ikut terkena usapan tadi. Selanjutnya al-khamis, ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Mengguyur kedua kaki sampai mata kaki. Lagi-lagi kata Imam Syafi'i, ma'al ka'bain, yaitu di atasnya mata kaki sedikit. Jangan pas di mata kakinya, tapi di atas mata kaki walaupun sedikit. Seperti yang saya sampaikan tadi, mayatimul wajib bahwa wajib. Al-ka'ban atau ka'bain adalah ka'bain atau mata kaki itu adalah tulang yang menyambung antara ini apa namanya, betis, antara betis sama kaki, sama telapak kaki. Tulang yang menyambung antara betis dan telapak kaki itu namanya ka'ban atau ka'bain, atau dalam bahasa Indonesia mata kaki. Jadi yang harus diguyur bagian mana? Bagian kaki, telapak kaki sampai di atas mata kaki, dan rambut yang tumbuh di kaki juga harus terkena. Rambut yang tumbuh di bagian itu juga harus terkena. Begitu juga kuku, sama seperti tangan. Kalau di kuku kakinya ini ada kotoran-kotoran yang bukan dari keringat, kotoran-kotoran di bawah kukunya harus dibersihkan terlebih dahulu. Sebab kalau tidak, ditakutkan menghalangi masuknya air. Nah, kaki ini termasuk bagian yang diguyur. Walaupun ada perbedaan, sebagian kelompok orang
kakinya tidak diguyur tapi diusap. Nah, ini pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Begitu juga saya kira 4 mazhab semuanya diguyur, tidak ada yang diusap. Mereka yang diusap itu dalilnya karena ayat suci Al-Quran itu menyebutkan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum. Sebelumnya itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah, ini dalam bahasa Arab ini fathah jadi kasroh itu sudah hukumnya berubah. Kalau kita sebutkan wa arjulakum berarti kaki itu ataf ke faghsilu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum berarti diguyur kakinya. Nah, sebagai bagian dari anggota yang diguyur. Tapi kalau kita kasroh wa arjulikum berarti dia bersambung dengan wamsahu. Wamsahu itu diusap. Wamsahu biru'usi. Kasroh kan? Biru'usikum. Kalau kita baca wa arjulikum berarti dia gabung sama usap. Wamsahu. Tapi kalau kita bacanya wa arjulakum berarti gabung sama faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Bayangkan ini, gara-gara fathah jadi kasroh itu hukumnya berubah. Ya. Nah kalau kita tidak tahu nahwu ya sudah biasa saja wa arjulikum wa arjulakum, yang penting bisa kebaca. Tapi kalau orang yang tahu bacanya ya jadi berubah maknanya, makanya kemudian ada orang yang mengatakan itu bacaannya bukan wa arjulakum tapi wa arjulikum. Dari mana demikian? Ya biasanya kan kalau ataf itu ataf ke sebelumnya, ke kata kerja sebelumnya itu kan. Maksudnya ke kata sebelumnya. Jadi wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kok ini atafnya ke kalimat yang sebelumnya lagi? Faghsilu wujuhakum ini sesuatu yang tidak lumrah. Ya memang Al-Quran itu kadang-kadang menampilkan sesuatu yang indah. Dan itu bisa terjadi kalau dibahas dari segi bahasa itu bisa terjadi. Tapi permasalahannya hukum itu memang tidak bisa kemudian kita tentukan dengan nahwu saja. Nah, makanya hukum agama itu kita tidak bisa mengambilnya kadang-kadang dengan pemahaman bahasa saja. Kadang-kadang dia harus difahami melalui sumbernya. Sumbernya adalah Nabi Muhammad SAW. Sumbernya Nabi Muhammad SAW itu berwudu, dia selalu mengguyur kakinya, tidak pernah mengusapnya. Makanya dibacanya kemudian menjadi wa arjulakum, dan bacaan arjulakum itu juga memiliki sanad sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bagaimana kalau orang wudhu bagian kakinya dimasah hanya sekedar diusap? Ya, kalau menurut madhab Syafi'i khususnya dan madhab-madhab Ahlussunnah lainnya, hukum wudhunya tidak sah. Karena kaki itu bukan kepala. Kalau diusap, karena banyak orang yang tidak paham, Ustadz saya ini kerja di kantor, tidak ada tempat wudhunya, kamar mandinya kamar mandi kering. Jadi bagaimana kalau wudhu? Ya saya kalau wudhu di Westafel itu, saya wudhu, kakinya bagaimana? Itu saya gosok, kakinya saya usap. Jadi diambil air kemudian diusap. Sah atau tidak? Tidak sah wudhunya. Karena kaki itu bagian dari faghsilu, maka dia harus diguyur terlebih dahulu. Kalau setelah diguyur kemudian kamu ratakan, itu sunnah malahan. Tapi kalau sekedar meratakan
tanpa ada proses mengguyur kaki tadi, maka wudhunya jadi tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah, yang harus diguyur, yang harus diusap, boleh diguyur. Kalau diusap boleh diguyur, tapi kalau diguyur tidak boleh diusap. Nah, pertanyaannya, orang yang kemudian mempraktekkan kakinya hanya sekedar diusap, kan itu berarti dia spekulasi di dalam agama. Sebab kalau diusap bagi yang keyakinan diguyur, yang diusap itu tidak sah. Ya kan? Bagi keyakinan yang kaki itu harus diguyur, orang yang sekedar mengusap itu tidak sah. Bagi orang yang berkeyakinan umpamanya kaki itu sekedar diusap, diguyur tetap sah nggak? Ya, mana yang lebih selamat? Diguyur. Nah, dari sisi itunya saja diguyur itu lebih selamat. Plus memang semua pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah semuanya condong sepakat bahwa kaki itu diguyur, dan bacaan Al-Qur'annya wa arjulakum. Wa arjulakum. Jadi jangan kaget nanti kalau keluar lihat ada orang habis rambut diusap kakinya. Oh, ini wa arjulikum ini. Ini wa arjulikum ini. Berarti tidak ngikut Imam Syafi'i. Tidak ikut Imam Syafi'i. Nah, berarti sholatnya menurut mazhab kita ya tidak sah. Nah, kita kalau belajar fikih seperti itu. Kecuali kalau mashul khuffain namanya. Ada hukum mashul khuffain. Mashul khuffain itu orang yang memakai khuf. Khuf itu sepatu khusus. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau di musim dingin, orang itu memakai, kalau saya ini kayak kaos gini ya, kaos kaki. Tapi kalau khuf itu terbuat dari bahan yang khusus menutup sampai di atas mata kaki. Fungsinya apa? Untuk menghangatkan kaki. Jadi kemana-mana itu tidak kedinginan. Karena di Arab itu kalau musim dingin sangat dingin sekali. Sangat dingin sekali. Terkena air juga dingin banget. Jadi mereka pakai khuf itu kemana-mana, tidak dilepas. Nah, mashul khuffain, kalau di musim dingin itu kebiasaan mereka menggunakan khuf. Khuf itu seperti sepatu tapi lembut, bisa kuat dia, bisa digunakan kemana-mana. Jadi ada syarat-syaratnya. Di antaranya tidak lubang, kemudian kalau diguyur air, air tidak tembus. Kalau air tembus tidak sah itu khufnya. Tidak bisa digunakan sebagai khuf yang diizinkan gitu ya. Kemudian tidak terlihat bagian kaki yang termasuk bagian wudhu kecuali dari atas. Kalau dari atas tidak masalah. Kemudian terbuat dari sesuatu yang suci, bukan dari sesuatu yang najis, umpamanya dari kulit bangkai, umpamanya bangkai binatang, tidak sah juga. Begitu juga yang menggunakan khuf itu tidak dalam keadaan hadas besar. Kalau hadas besar batal. Selagi dia tidak hadas besar, dia boleh mengusap kakinya pada saat dia berwudu, cukup mengusap khufnya itu saja. Syaratnya kalau orang yang mukim ada di kota, itu dia boleh mengusap sampai batas waktu 1 hari. Kalau orang yang safar boleh sampai 3 hari. Boleh sampai 3 hari cuma mengusap kakinya. Mulainya dari kapan? Mulai dihitung 1 hari dan 3 harinya. Syaratnya pertama, ketika dia mau mengenakan khuf itu dia harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi dia harus wudhu dulu, sempurna suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian dia kenakan khuf itu, wudhu berikutnya dia boleh sekedar mengusap kaki. Mengusap kaki, khufnya tidak perlu dibuka loh ya. Wudhu berikutnya sampai kapan? Sampai 1 hari. Hitungan 1 harinya dimulai kapan? Setelah dia berhadas. Setelah dia berhadas, dia mengenakan khuf,
setelah dia berhadat, bukan hadas besar nih ya, setelah dia berhadat mulai dihitung 1 hari. Sehari semalam ya, maksudnya 1 hari sehari semalam. Jadi umpamanya saya pakai khuf itu zuhur tadi. Hadasnya kapan? Hadasnya maghrib ini. Berarti batas waktu saya pakai khuf ini sampai besok maghrib. Kalau saya mukim, kalau saya dalam keadaan safar sampai 3 hari. Hitungnya mulai saya hadas. Hadas yang tidak bisa disengaja itu namanya ya. Ada hadas yang disengaja namanya karena tidur. Kalau tidur tidak terhitung hadas ya. Keluar sesuatu maksudnya dari kubul dan dari duburnya selain hadas besar. Nah tapi di Indonesia ini saya kira tidak ada orang pakai khuf kan. Tapi kalau kita ke Arab situ, kalau musim dingin mereka pakai khuf, apalagi di daerah Hadramaut sana ya. Sebab kalau enggak kulitnya bisa pecah-pecah kulit itu. Nah kalau kita menggunakan khuf, ya itu boleh diusap dengan syarat-syarat. Tapi kalau tidak pakai khuf tidak bisa. Ada orang belajar khuf ini juga setengah-setengah, sepatu kerjanya cuma diusap saja sama dia. Loh, itu kan ada masalah khuf ya. Sepatu kerja kamu ini memenuhi syarat khufain enggak? Kalau tidak memenuhi syarat khufain tidak diperbolehkan. Nah, yang terakhir adalah tertib. Tertib itu secara bahasa artinya wad'u kulli syai'in fi martabatihi. Tertib itu secara bahasa artinya meletakkan sesuatu pada porsinya atau pada tempatnya. Sedangkan maknanya di dalam fikih an la yuqaddimu udwan ala udwin. Tidak mendahulukan urutan anggota wudu yang satu dari yang lain. Tidak didahulukan. Harus tertib. Kalau kita wudunya tidak tertib, tidak sah. Umpamanya saya wudu, setelah niat saya mengguyur tangan dulu, kemudian mengusap kepala, kemudian mengguyur kaki, baru kemudian wajah. Maka yang terhitung wudu saya baru wajah saja. Tangan, kepala, kaki itu belum dihitung karena tidak urut. Urutannya itu pertama wajah, kok kamu mulainya dengan tangannya tidak sah. Kemudian kepalanya tidak sah diusap, kakinya tidak sah diguyur. Mulai setelah dia mengguyur wajah pertama kali, baru kemudian itu yang dihitung rukun pertama. Jadi dia harus mengulangi lagi mengguyur tangannya, mengusap kepalanya dan mengguyur kakinya karena rukun terakhir dari wudu ini adalah at-tartib. Dalam bahasa Indonesia tertib. Tertib dalam bahasa Indonesia. Tertib itu sendiri sebetulnya lagi-lagi di dalam ayat itu tidak ada dalil tertib ya. Kalau kita kembali kepada ayat kan tidak ada dalil tertib. Ayat yang mewajibkan wudu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tidak ada dalil tertibnya di ayat itu. Nah, makanya Imam Madhab Maliki tertib itu tidak termasuk rukun. Di Madhab Maliki tertib itu hanya sunnah. Tertib sunnah. Tapi di Madhab Syafi'i tertib itu bagian dari rukun. Nah, Imam Syafi'i itu lebih hati-hati dalam hal ini. Dalilnya Imam Syafi'i, ulama yang bermadzhab Maliki mengatakan, loh itu di dalam ayat kan tidak ada tertibnya. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum." Guyurlah guyurlah wajahmu dan tanganmu. Dan di dalam ayat itu ma yufidu tertib. Dan di dalam ayat itu kata sambung dan itu tidak menunjukkan tertib. Dikasih contoh
masuk ke dalam ruangan ini Ali dan Hasan. Yang masuk harus Ali dulu? Enggak harus. Bisa Hasan dulu, bisa Ali dulu, karena ada. Dan kecuali kalau saya mengatakan masuk ke dalam ruangan ini Ali lalu Hasan, itu harus tertib. Nah, kalau dannya di ayat itu diganti summa, itu harus tertib. Nah, yufidu tertib. Tapi Imam Syafi'i mengatakan walaupun di dalam ayat itu kata sambungnya dan tetap harus tertib. Mengapa demikian? Karena yang pertama kata Imam Syafi'i, suatu sahabat pernah datang ke Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku harus memulai sa'i itu dari sofa dulu atau dari marwah dulu? Tanya kepada Imam Syafi'i. Karena ada sofa marwah. Saya sa'inya dari sofa dulu atau dari marwah dulu? Kata Nabi Muhammad SAW, ibda bima bada Allahu bihi. Mulailah sesuai dengan kata yang dimulai oleh Allah. Di dalam Al-Quran, inna sofa wal marwata, itu tidak menunjukkan tertib juga. Dengan dan juga, dan yang tidak menunjukkan tertib. Sesungguhnya sofa dan marwah. Mulai dari sofa dulu, karena Allah memulainya dari sofa, kemudian baru marwah. Nah, kemudian menjadi dalil Imam Syafi'i sama juga wawu di atau kata sambung dan di ayat tentang wudhu ini, walaupun kata sambungnya dan, tapi lebih aman atau lebih baik ketika kita memulainya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kata itu. Plus kata Imam Syafi'i, belum pernah ada dalil bahwa Rasulullah wudhu tidak tertib. Tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW wudhu selalu dalam keadaan tertib. Bahkan sahabat Nabi wudhunya tertib. Nah, cuma sebagai seorang mujtahid itu memang dia memiliki otoritas untuk mengistimbat hukum dari Al-Quran dan hadis. Ini hukumnya termasuk wajib atau termasuk sunnah. Nah, yang sunnah jangan diwajibkan, yang wajib jangan disunnahkan. Nah, itulah perbedaan di dalam Islam yang disebut rahmat. Nah, Imam Malik dia meletakkan tertib itu sebagai sunnah. Imam Syafi'i meletakkan tertib di dalam wudhu itu sebagai bagian dari rukun wudhu. Nah, beginilah pembahasan mengenai rukun wudhu. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan sedikit. Mungkin sekalian membahas sunnah-sunnahnya sedikit. Karena di Safinatun Najah ini tidak dibahas sunnah-sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala lata asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa syairil illani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna fi kisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tafsi suhbi walhamdulil ilahi fil badri wa tanahi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.